Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Frandi di YouTube Mastery 1.0. Di video ke-8 ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang aturan 40 video. Bagaimana penjelasannya? Mari simak video berikut ini. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan 40 video. Jadi sebenarnya apa sih aturan 40 video itu? Jadi aturan 40 video itu adalah batas minimal jumlah video yang diupload di sebuah channel dengan niche tertentu sampai muncul tanda kehidupan dan data analitik yang signifikan. Jadi ini merupakan salah satu kunci juga dari YouTube Mastery 1.0, karena banyak orang youtuber pemula itu gagal gagal sukses di YouTube itu karena tidak memahami aturan 40 video ini. Oke, jadi kenapa 40 video itu ya? Jadi 40 video itu adalah merupakan pengalaman saya selama menggeluti YouTube mulai tahun 2013, jadi udah sekitar 7 tahun. Saya mengamati bahwa YouTube itu dia akan baru mengenali channel kita, membahas tentang apa itu ketika sudah terupload di channel kita itu minimal 40 video. Itu. Kadangkala apakah harus 40 video, Mas? Enggak juga, tapi rata-rata berdasarkan pengalaman saya, ini adalah ketika kita minimal mengupload 40 video ini maka bisa sudah ada hasilnya gitu ya. Sedangkan kalau rata-rata YouTuber itu menyerah ya. Dia ngupload video 1, view-nya dikit, 2 dikit, sampai seterusnya, mungkin sampai 10 aja dia udah patah semangat. Padahal memang kalau kita masih ngupload 10 video ini ya jangan berharap banyak gitu ya. Jadi batas minimalnya ini adalah 40 video. Dengan ada kerangka ini, nanti harapannya kita sebagai YouTuber, apalagi teman-teman yang baru memulai, ini tenang-tenang aja. Wah, viewer saya masih dikit, oh tenang, masih 10 video. Viewer saya sedikit, oh tenang, masih 20 video, dan seterusnya. Jadi ketika kita sudah mengupload 40 video, ini ketiga traffic source utama dari YouTube. Kalau kita bicara masalah traffic source, itu ada 3 terbesar, yaitu browse feature, kemudian YouTube search, dan juga suggest video. Ini akan terbaca dengan secara signifikan rata-rata ketika kita sudah mengupload 40 video. 40 video di niche tertentu ya, bukan gado-gado, tapi niche seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi jika kita publish 1 video per hari, misalkan teman-teman 40 video itu konsisten setiap hari mengupload 1 video, maka dibutuhkan waktu 40 hari atau 1 bulan lebih 10 hari. Jadi rata-rata ketika sudah 40 hari ini baru kelihatan, baru ada namanya kehidupan di channel kita, ada video kita yang naik dan segala macam. Nah, jika kita telah mempublish 40 video, tapi ternyata tidak ada 1 video pun yang taking off, maka itu adalah merupakan sinyal kita untuk merubah konten. Merubah konten. Tadi sebelumnya kita sudah membuat daftar 40 ya, 40 video. Maka ini kita harus merubah konten kita gitu ya. Jadi taking off itu apa? Itu adalah video yang mendapatkan jumlah view yang mirip dengan video lain di sebuah niche, atau video mencapai jumlah view minimal 10.000. Jadi kalau saya sinyalnya adalah ketika kita sudah ngupload 40 video tapi tidak ada satupun video kita itu yang view-nya mencapai minimal 10.000 view, maka itu adalah sinyal untuk merubah konten kita. Aturan yang kedua itu adalah kita jangan sampai berhenti mengupload video sampai benar-benar terpublish 40 video gitu. Karena haram hukumnya mengambil kesimpulan sebelum 40 video berhasil terpublish di sebuah channel. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak boleh mengambil kesimpulan dengan cepat sebelum mengupload 40 video gitu ya. Karena bukan berarti konten kita nggak bagus, bukan berarti konten kita ini nggak diminati pasar, diminati netizen, tapi karena memang YouTube belum mengenali channel kita ini membahas apa gitu ya.
Jadi untuk YouTube mengenali itu butuh proses, butuh konten, butuh konsistensi metadata, dan butuh waktu. Sehingga harapannya ketika sudah mengupload 40 video atau 40 hari, ini YouTube sudah bisa mengidentifikasi sehingga dia bisa mempromosikan video-video kita melalui browse feature maupun suggested video dan juga penelusuran YouTube. Terus jika sudah terpublish 40 video tetapi belum ada video yang taking off, maka yang dirubah adalah konten videonya atau keywordnya, bukan niche-nya. Contoh, teman-teman niche-nya kemarin adalah misalkan tentang diet ya, tentang diet. Sudah mengupload 40 video tentang bahas diet semua. Tapi ternyata kok nggak ada yang taking off, tidak ada salah satu video itu yang view-nya sudah di atas 10.000 atau sudah mencapai 10.000, maka itu adalah sinyal untuk segera merubah konten. Bisa jadi proses kita yang awal dulu dalam riset konten, riset kata kunci itu ada yang nggak benar. Biasanya seperti itu paling besar. Tapi kalau biasanya kita benar dalam riset kata kunci dan segala macam, itu biasanya ketika 40 video itu selalu ada yang taking off. Video kita ada yang mencapai 10.000. Nah, kalau tidak ada, yang dirubah bukan niche-nya, sekali lagi. Jadi bukan berarti kalau niche kita diet, kemudian nggak sukses, kita berubah. Nah, ini nggak boleh. Tapi yang dirubah adalah keywordnya. Kita ngerubah, oh ini mungkin keywordnya persaingan udah terlalu besar dan segala macam gitu ya. Itu yang dirubah adalah keywordnya, kata kuncinya, judul videonya. Kita merubah, kita membuat 40 video lagi yang akan kita produksi. Jadi jangan niche-nya, karena niche-nya udah kita tetapkan, udah kita riset ya di awal, udah kita riset secara volume, udah kita riset secara penghasilan juga, terus kemudian dan kita sudah yakin akan bisa memproduksinya secara konsisten, maka niche itu jangan berubah. Yang berubah adalah kata kuncinya. Nah, aturan yang keempat dari aturan 40 video ini adalah jika proses riset pasar kita dalam memilih niche, kemudian kita meriset kata kunci, maka berdasarkan pengalaman saya selalu ada video taking off. Ketika kita sudah mengupload 40 video di channel kita, selalu ada yang taking off gitu ya. Jika tidak, maka tadi mungkin ada kesalahan. Bisa jadi ada kesalahan. Kemudian yang kelima, di aturan 40 video ini juga, jadi ada mungkin beberapa channel yang perkembangan cepat. Dia tidak membutuhkan waktu lama dan hanya sedikit video terpublish sudah ada yang taking off. Artinya gini, 40 video itu dia adalah minimal. Bisa cepat, bisa lebih lambat. Kalau tadi lambat mungkin ada proses yang salah. Nah, ini terjadi sebaliknya, terlalu cepat. Jadi misalkan kita masih ngupload 10 video, ternyata langsung ada yang video kita yang trending. Nah, ini alhamdulillah. Artinya berarti nggak harus 40 video gitu, bisa jadi lebih cepat. Saya sering kali beberapa channel saya yang masih ngupload 10, 15 itu sudah ada yang taking off, udah ada yang trending, ratusan ribu viewer dan segala macam, sehingga subscribernya naik dan ini berarti sinyal bagus, artinya konten kita sudah tepat. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya di aturan 40 video ini adalah 40 video ini menjadi sebuah pedoman gitu ya. Sebagai kita, ketika kita baru memulai sebuah channel, maka kita agar tetap tenang, santai. Ketika memang kita memproduksi video, kita mengupload dan viewernya masih kecil. Sekali lagi, ini bukan karena konten teman-teman tidak diminati atau konten teman-teman jelek, karena memang YouTube belum mengenali channel teman-teman. Jadi butuh proses, butuh waktu, dan butuh batas minimal sampai 40 video. Jadi selama teman-teman membuat konten, mengupload tiap hari dan belum sampai 40 video, maka teman-teman santai aja. Santai gitu ya. Nah, ketika sudah nyampe 40 video, ternyata ada yang sudah taking off, berarti sudah di jalan yang benar. Nanti selanjutnya PR-nya adalah bagaimana melejitkan sebuah channel, bagaimana menggrowthkan agar lebih cepat perkembangannya. Nah, tapi ketika kita sudah mengupload, sudah mempublish 40 video tersebut dan ternyata masih belum ada video satu pun yang take off, maka ini adalah sinyal kita merubah strategi konten. Sekali lagi ya, merubah strategi konten, bukan merubah niche ya. Jadi yang dirubah adalah kontennya. Oke, mungkin begitu di video kali ini tentang aturan 40 video. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya YouTube Mastery 1.0.